Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari anggota Gereja Toraja Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam Rehat edisi Selasa 6 Februari 2024. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali lagi kami sujud di hadapan hadirat-Mu, menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Bapa, karena betapa baiknya Engkau. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami telah beristirahat satu malam lamanya, dan pagi ini Engkau membangunkan kami lagi, memasuki hari baru dan menerima berkat-Mu yang baru. Kami mau beraktivitas Tuhan, namun kami mau membaca firman-Mu dan merenungkannya sebagai pegangan kami, agar kami tetap kuat dan tenang menjalani sepanjang hari ini. Jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pembacaan firman Tuhan pagi ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Namun untuk menjadi dasar perenungan kita ambil dari ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebagai tema perenungan kita pagi ini adalah hidup yang menyaksikan perbuatan Allah. Nakua bahasa Toraya, katuan tutontong maranga penggauran na puang. Allah senantiasa menyatakan perbuatan-perbuatannya dalam kehidupan orang yang beriman. Ia dapat memakai siapa saja dan peristiwa apa saja untuk menyatakannya. Kehidupan perempuan Sunem dan keluarganya
menjadi salah satu bukti perbuatan Allah yang besar. Melalui perjumpaannya dengan Elisa, si perempuan Sunem yang kaya mengundangnya makan. Terjalinlah relasi yang baik antara mereka. Bahkan si perempuan kaya satu kamar khusus baginya. Terdapat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8-37. Ia menyambut Elisa, si abdi Allah. Sejak awal ia memeliharkan imannya kepada Allah. Kebaikan hatinya tampak saat ia menyambut Elisa. Melalui perlakuannya pada Elisa, perempuan itu memperlihatkan hati yang mengasihi dan melayani Tuhan. Atas kebaikan hatinya, Allah mengaruniakannya seorang anak laki-laki. Terdapat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 14-17. Saat anak itu sakit, bahkan meninggal, si perempuan Sunem tidak kehilangan patah arang. Ia pun mencari Elisa ke Gunung Karmel, sebab ia percaya melalui Elisa Allah mampu menghidupkan anaknya kembali. Secara khusus dalam bacaan kita hari ini, Allah menolongnya melalui Elisa untuk pergi dari negeri mereka, sebab Allah akan terjadi bencana kelaparan. Kepercayaannya kepada perkataan Elisa membawanya menyingkir ke tanah Filistin dan bermukim di sana selama 7 tahun. Karena iman dan keyakinannya kepada kuasa Allah, banyak hal besar pun terjadi dalam kehidupannya. Dan hidup perempuan ini menjadi bukti di mana raja tentang perbuatan besar Allah melalui Elisa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita juga percaya dengan sungguh pada kuasa Allah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, jalanilah kehidupan kita dengan iman yang percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman yang menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami adalah kehidupan untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan-Mu. Dan karena itu patut kami bersyukur pada pagi hari ini. Keadaan kami yang tidak selamanya baik tidak menjadi halangan Tuhan untuk menyatakan kepada kami perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa. Karena itu syukur kepadamu untuk segala yang Engkau persaksikan kepada kami. Kiranya melalui semuanya itu iman kami tetap kuat. Seperti yang boleh dialami oleh kekasih-kekasih kami lewat pertambahan usia mereka setahun hari ini, yaitu Bapak Febrin Palimbong Kate dan Bapak Hendrik Sampetoning. Bahwa apa yang mereka alami adalah perbuatan Allah yang luar biasa dan mereka telah menyaksikannya. Terpujilah Engkau dan terberkatilah mereka terus. Tuhan, biarkanlah kami menjalani hari ini dengan kekuatan firman-Mu, bahwa jika kami hidup, itu hidup untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan-Mu. Karena itu dalam seluruh keseharian kami, baik dalam pekerjaan, usaha, dalam usia tua, dalam masa muda, dan masa kanak-kanak dari anak-anak kami,
adalah waktu untuk boleh terus mengalami dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik. Demikian juga orang-orang yang kami kasihi yang sedang sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit, atau mereka yang sedang bergumul, berduka, kiranya mereka terus menyaksikan perbuatan-Mu, bahwa perbuatan-Mu itu baik dan membawa kepada kehidupan yang baik. Tuhan, kasih-Mu juga biarlah nyata, sehingga keluarga kami yang ada di berbagai tempat juga boleh terus menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Berikan kami juga kesempatan untuk mempersaksikan perbuatan-Mu yang baik kepada sesama kami, dan melalui itu kami menjadi berkat. Terpujilah Engkau selalu, ya Bapa. Kasih-Mu terus kami nantikan, pengampunan-Mu terus kami harapkan, dan karena itu dengarkan doa kami pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, jalani hidup ini dan teruslah saksikan perbuatan-perbuatan Allah, dan aminilah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja. Tuhan memberkati kita semua. Selamat